Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen Rakit PC. Ini adalah segmen Rakit PC kita yang pertama di tahun 2022. Ya, jadi sekarang tuh lagi heboh Intel Core generasi ke-12 dan kita mau bikin rakitan PC-nya. Tapi kali ini kita menggunakan Intel Core generasi ke-12 yang versi mid-range ke bawah. Ya, di sini udah ada Core i5 12400F dan mobonya kita pakai H610M dari Gigabyte. Nah, ini adalah PC rakitannya, jadi ini bukan kami yang merakit ya, ini adalah PC teman saya. Jadi teman saya tuh bikin PC rakitan sendiri untuk kerjaannya ya. Dia pesan ke toko dan dirakitin sama tokonya. Jadi udah jadi nih pas datang ke studio kami tuh udah jadi kayak gini gitu ya. Dan dia berbaik hati untuk meminjamkan PC-nya untuk dijadikan konten. Tapi karena ini konten rakit PC, jadi rencananya kita bongkar lagi nih PC-nya dan kita coba rakit step by step-nya dari awal gitu ya. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, di sini kita pakai Intel Core i5 12400F, prosesor Intel terbaru dengan tenaga 6 core dan 12 thread. Prosesor ini dibanderol di kisaran harga 2,79 juta rupiah. Kemudian untuk CPU coolernya, sebenarnya Intel sudah memberikan CPU cooler bawaan. Namun kawan saya tuh pengen nambah unsur warna putih selain dari casingnya. So, di sini dia beli Cooler Master Hyper 212 White Edition yang harganya Rp355.000. Cuma CPU cooler ini tuh sebenarnya tidak support mounting LGA 1700, jadi aslinya tuh nggak bisa dipasangin di Mobo H610 ini. Namun untungnya toko komputernya ngasih kita bonus mounting khusus LGA 1700 yang disediain sama Cooler Masternya yang dijual terpisah. Terus untuk mobonya kita pakai mobo chipset H610. Untuk ngejalanin Intel Core generasi ke-12 kita perlu mobo chipset baru yaitu mobo Z690, H670, B660 ataupun H610. Nah, mobo H610 ini adalah mobo yang kelasnya paling rendah. Mobo Gigabyte H610H DDR4 ini sendiri kita dapetin di harga Rp1.599.000. Untuk graphic cardnya di sini budget teman saya tuh ngepas banget. Jadinya sementara pakai GeForce GT 1032 GB dulu dari Colorful dengan harga di Rp1.475.000. Untuk RAM kita pakai Acerinox DDR4 3200 yang 16 GB kit. Harganya sendiri kami dapetin di Rp950.000. Untuk SSD kita sengaja emang pesan yang 512 GB dan udah NVMe karena kebutuhan. Di sini kita pakai SSD NVMe Gen 3x4 dari Gigabyte dengan harga di Rp1.055.000. Kemudian untuk PSU-nya pakai Cooler Master versi low budget yaitu Cooler Master Elite V3 P500 500 watt. Lalu untuk casing kita pakai Cube Gaming Kedis atau Sadis ya, Kedis lah itulah ya, yang warnanya putih harganya di Rp450.000. Kita juga beli 3 kipas casing RGB paketan dari Aigo seharga Rp350.000 untuk front panel casing. Rakitan versi kami ini sebenarnya bisa lebih murah lagi jika teman-teman cukup pakai CPU cooler bawaan aja dan SSD-nya cukup pakai yang 256 GB aja. Prosesornya juga sebenarnya bisa pakai yang Core i3 12100F aja, tapi teman saya ini emang butuhnya ya nyarinya prosesor yang 6 core dan 12 thread. Teman saya rakit di toko rakitan.com Mangga 2. Rakitan ini hanya desktop PC-nya saja, tanpa monitor, tanpa aksesoris dan operating system. Oke, kita coba rakit PC-nya. Di sini saya dibantuin sama Kang Reza. Pertama, kita pasang dulu prosesor Core i5 12400F-nya ke soket motherboard. Karena kita pakai CPU cooler yang bukan bawaan Intelnya, so kita mesti pasang dulu mounting CPU bawaan dari Cooler Masternya. Pada CPU coolernya ini mesti dipasangin bracket juga supaya bisa terkoneksi dengan dudukan yang tadi kita pasang. Jangan lupa untuk oleskan thermal paste-nya terlebih dahulu sebelum memasang CPU coolernya. Lalu kita pasang RAM-nya. Kalian bisa pasang RAM ini sekarang ataupun nanti pas terakhir.
Selanjutnya kita pasang SSD-nya di slot M.2 yang ada di Mobo. Uniknya, justru di Mobo seri bawah seperti ini, Gigabyte udah pakai mekanisme tanpa baut untuk pemasangan SSD M.2-nya. Setelah itu kita pasang Mobonya ke dalam casing, jangan lupa untuk pasang back panel covernya terlebih dahulu. Sayang banget di casing Cube Gaming ini tidak ada dudukan baut yang membuat fix posisi motherboardnya. Jadi kita mesti berhati-hati pas pasang bautnya. Jangan sampai kegeser-geser karena nanti posisinya bisa jadi nggak pas. Next kita pasang PSU-nya ke dalam casing. Setelah PSU terpasang, saya juga pasangkan kipas casing 3 buah dari Aigo untuk intake udara di bagian depan. Sekarang kita akan memiliki 3 sumber kabel dari front panel casing, kabel dari kipas Aigo yang tadi, dan kabel dari PSU. Pertama, kita urusin dulu 3 kabel RGB untuk kipas Aigo-nya. Di paket pembelian kita dikasih controller hub. Controllernya ini juga udah ada tempelan magnetnya sehingga bisa dipasang di belakang Mobo seperti ini. Kita tinggal colok-colokin aja ke 3 buah kabel kipas casingnya ke controller ini. Kabelnya ini tuh cukup praktis karena sudah menjadi satu antara kabel PWM dan kabel RGB. Dari controllernya ini kita bisa colok ke slot RGB header yang ada di Mobo atau ke kabel Molex PSU. Namun berhubung Mobo Gigabyte ini tidak ada konektor RGB header 3 pinnya, so kita mesti colok kabel controllernya ini ke Molex PSU. Next kita tinggal colok-colokin aja kabel front panel casing dan kabel PSU ke motherboard. Kalau semua kabelnya udah terpasang, kita tinggal rapihin kabel-kabelnya supaya lebih enak dilihat mata. Terakhir, kita tinggal pasang graphic card-nya. Untungnya GT1030 ini hadir tanpa kabel power tambahan. Oke, perakitan komponennya udah selesai. Berikut adalah penampakannya. Side panel tempered glass-nya ini punya mekanisme yang unik. Buka tutupnya ini tuh menggunakan skema magnetik ya, bisa buka tutup seperti ini. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai performanya. Berikut adalah screenshot CPU-Z dan GPU-Z-nya. Lalu untuk 3D Mark Firestrike, grafik skornya itu menyentuh angka 3500-an. Skor segini tentu termasuk rendah ya. Performanya bahkan masih di bawahnya Radeon Vega 11 yang ada di Ryzen 5 3400G. Kemudian ini adalah skor Cinebench R15 dan R20-nya. Di Cinebench R20, skor multicore-nya ini sangatlah tinggi untuk sebuah CPU di budget 2,7 jutaan. Skornya ini mencapai 4.700-an poin dan skornya dapat head-to-head dengan Ryzen 5 5600X yang harganya jauh lebih mahal. Dan untuk single core-nya juga sangat fantastis karena dapat mencapai 661 poin. Saya rasa prosesor Ryzen 5000 series seri manapun akan sulit mengejar angka segini kecuali jika di overclock. Di pengujian berikutnya kita akan uji konsistensi performanya dengan menjalankan Cinebench R20 sebanyak 10 kali berturut-turut. Mobo Gigabyte H610M ini juga cukup oke membawa lari Core i5 12400F-nya. Skor multicore pada Cinebench R20-nya ini selalu stabil di kisaran 4700-an poin. Kita juga uji PC desktop ini untuk rendering gambar project Italian Flat di Blender. Hasilnya, waktu tempuh rendernya bisa mencapai 30 menit dengan menggunakan tenaga CPU dan GPU-nya. Next, kita coba di pengujian game. Pertama kita coba dulu di game AAA yang lumayan berat, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Kita coba cari settingan yang playable, dan di sini kita dapetin di resolusi 720p settingan grafik lowest dan TAA-nya aktif. Hasilnya rata-rata FPS-nya bisa mencapai 46 FPS. Di game kedua kita coba di game PS 2021. Di sini kita pakai settingan low resolusi 1080p, dan hasilnya rata-rata FPS-nya bisa mencapai 70-an FPS.
Di game ketiga adalah Valorant. Kita coba di settingan high resolusi 1080p dan ternyata game ini tuh dapat berjalan dengan sangat lancar, mencapai lebih dari 140 fps. Khusus di game ini kita juga lihat bagaimana clock speed CPU-nya ketika ngegame dapat menyentuh 4,2 GHz all-core. Di game keempat adalah Apex Legends. Berbeda dengan Valorant, kita mesti pakai settingan terendah untuk memainkan game ini di resolusi 1080p. Rata-rata FPS-nya juga tidak terlalu enak untuk kompetitif karena rata-ratanya berada di 50-60 FPS aja. Kemudian di game terakhir adalah Dota 2. Kita tes di settingan grafis best looking resolusi 1080p. Ketika kondisi cukup ramai, kita bisa dapat rata-rata di 60-an FPS. Kita juga uji suhunya dengan bermain game Shadow of the Tomb Raider selama 1 jam non-stop di suhu ruangan tanpa AC 30 derajat Celcius. Suhu Core i5 12400F di sini sangatlah adem ya, maksimal hanya menyentuh 50 derajat Celcius aja, dan suhu GT 1030-nya juga adem, ada di maksimal 64 derajat Celcius. Kita juga tes ketika sedang rendering berat di Blender selama 30 menit yang juga aktif instruksi FVX-nya. Suhu maksimal CPU-nya bisa mencapai 67 derajat Celcius. Pada saat rendering tersebut, kita juga sambil ukur suhu VRM MOSFET-nya. Suhu maksimal yang diperoleh adalah 65 derajat Celcius aja. Suhu segitu terbilang cukup aman, mengingat suhunya dapat dicapai tanpa adanya heatsink VRM dan dites di suhu ruangan tanpa AC. Oke, teman-teman, kesimpulannya rakitan PC ini dipilih oleh teman saya untuk menunjang pekerjaan kantornya, yaitu untuk desain grafis ringan seperti Illustrator, Photoshop, ataupun editing video dengan project yang tidak terlalu kompleks. Desktop PC rakitan ini lebih menitik beratkan pada performa prosesor ketimbang VGA card, karena Core i5 12400F merupakan prosesor bertenaga 6 core dan 12 thread yang sangat kencang dan harganya pun sangat bersaing. Rakitan ini juga bisa dipakai sambil menunggu harga VGA turun atau sambil menabung untuk upgrade VGA yang lebih powerful. Namun untuk teman-teman yang lebih mementingkan game, ya di budget segini lebih baik sih menggunakan AMD Ryzen G series yang ada GPU bawaannya seperti Ryzen 5 5600G ataupun Ryzen 5 3400G. Oke teman-teman, itulah rakitan PC kita kali ini. Ini adalah salah satu contoh rakitan saja, kalian nggak harus menggunakan komponen yang sama dengan video ini. Di sini kita hanya ingin melihat bagaimana sih performa Intel Core i5 12400F yang baru ini, terutama jika ditandemkan dengan VGA low budget seperti GeForce GT 1030 ini. Demikian video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.